Assalamualaikum, jangan lupa subscribe. Pada masa dinasti Umayyah, ada salah satu khalifah yang dikenal karena adil dan bijaksana. Beliau menjalankan pemerintahan seperti Khulafaur Rasyidin, dan beliau memang keturunan dari salah satu Khulafaur Rasyidin. Selain itu, kepribadian beliau yang mulia menjadikan beliau sebagai pemimpin yang senantiasa menjalankan pemerintahan sesuai dengan amanat rakyat. Beliau dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Kamu tahu siapa dia? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Beliau adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah cucu dari Umar bin Khattab. Kalau kamu sudah pernah dengar cerita tentang gadis penjual susu di masa Umar bin Khattab, gadis itu nanti akan menikah dengan Asim, putra Umar bin Khattab, melahirkan seorang anak perempuan bernama Laila. Nah, Laila ini nanti akan menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan, melahirkan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz mempunyai saudara bernama Asim, Muhammad, dan Abu Bakar. Istri Umar bin Abdul Aziz bernama Fatimah binti Abdul Malik. Dalam menjalankan pemerintahannya, Umar bin Abdul Aziz berusaha membuat kebijakan, antara lain bidang agama. Pada bidang ini, Umar bin Abdul Aziz mempunyai kebijakan menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi, mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar, menerapkan hukum syariah Islam secara serius, dan melakukan pembukuan hadis yang dipimpin oleh Ibnu Shihab Az-Zuhri. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Umar bin Abdul Aziz menerapkan kebijakan yang pertama adalah gerakan tarjamah, dan yang kedua adalah pemindahan sekolah kedokteran. Gerakan tarjamah, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para cendekiawan muslim untuk menerjemahkan buku-buku kedokteran dan berbagai bidang ilmu dari bahasa Yunani, Latin, atau bahasa Suryani ke dalam bahasa Arab, sehingga bisa dipelajari oleh umat Islam. Selain itu, pada bidang pengetahuan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memindahkan sekolah kedokteran yang pada awalnya berada di Iskandaria atau Mesir ke Antioquia dan Haran, Turki. Pada bidang sosial politik, Umar bin Abdul Aziz menerapkan politik yang adil, membentuk tim monitor, memecat pegawai yang tidak kompeten, meniadakan pengawal pribadi, menghapus kelas-kelas sosial antara Muslim Arab dan Muslim non-Arab atau yang disebut dengan mawali, dan menghidupkan kerukunan dan toleransi agama. Pada bidang ekonomi, Umar bin Abdul Aziz membuat beberapa kebijakan, antara lain mengurangi pajak, membuat aturan tentang timbangan, menghapus kerja paksa, memperbaiki tanah pertanian, pengairan dan sumur-sumur, membangun jalan raya, menyantuni fakir miskin dan anak yatim, mengembalikan harta-harta yang disalahgunakan oleh keluarga khalifah, dan mengembalikannya ke Baitul Mal. Intinya adalah kebijakan Umar bin Abdul Aziz menitik beratkan kepada pelayanan terhadap rakyat miskin dan kenaikan gaji buruh, sehingga kehidupan mereka setara dengan gaji pegawai kerajaan. Pada masa khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz, ada sebuah kebiasaan yang dilakukan, yaitu mencela Ali bin Abi Thalib dan keluarganya dalam setiap khutbah Jumat. Nah, pada masa Umar bin Abdul Aziz, kebiasaan ini dihapuskan. Kemudian, dalam bidang dakwah dan perluasan wilayah, beliau juga mengirim 10 pakar hukum Islam ke Afrika Utara, serta mengirim para pendakwah kepada Raja India, Turki, dan Barbar di Afrika Utara untuk mengajak Islam. Serta beliau menghapuskan bayaran jizyah kepada non-muslim agar mereka memeluk Islam. Salah satu bidang yang tidak terlalu dikembangkan pada masa Umar bin Abdul Aziz adalah bidang militer, karena Umar bin Abdul Aziz kurang menaruh minat dan perhatian dalam membangun angkatan perang. Selain itu, pada masa Umar bin Abdul Aziz tidak ada pemberontakan, rakyat hidup sejahtera, dan pasukan muslim sudah mencapai pintu kota Paris di barat dan negeri Cina di timur. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mempunyai karakter kepribadian yang dimiliki sama dengan para Khulafaur Rasyidin. Beliau memimpin dengan adil dan bijaksana, maka beliau dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Ada beberapa karakter yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama adalah rasa takut kepada Allah.
Umar bin Abdul Aziz dikagumi orang bukan karena banyaknya sholat dan puasanya, tetapi karena rasa takutnya kepada Allah dan kerinduannya akan surga. Pernah suatu hari, seorang laki-laki mengunjungi Umar bin Abdul Aziz. Kemudian, Umar meminta pada laki-laki itu, "Berilah aku nasihat." Laki-laki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, jika engkau masuk neraka, orang yang masuk surga tidaklah mungkin bisa memberimu manfaat. Sebaliknya, jika engkau masuk surga, orang yang masuk neraka juga tidak mungkin bisa membahayakanmu." Ketika itu, Umar bin Abdul Aziz menangis dan lentera yang ada di tangannya padam karena derasnya air mata yang membasahi. Itulah rasa takutnya Umar bin Abdul Aziz kepada Allah. Karakter kedua yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz adalah wara'. Wara' artinya enggan menggunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadi, meskipun hanya sekedar membaui, mencium bau dari aroma minyak wangi. Hal ini pernah ditanyakan oleh pembantunya, "Wahai Khalifah, bukankah itu hanya sekedar bau saja, aroma saja, tidak lebih?" Umar pun menjawab, "Bukankah minyak wangi itu diambil manfaat karena baunya?" Nah, sikap ini persis seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika ada seorang yang datang menemui beliau, sedangkan sebuah lampu menyala di depan Umar bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab bertanya, "Wahai saudaraku, ini urusan pribadi atau urusan negara?" Orang itu menjawab, "Ini urusan pribadi." Maka Umar bin Khattab serta-merta mematikan lampu. Kenapa? Karena lampu itu berasal dari uang negara. Nah, itu adalah salah satu sikap, yaitu wara'. Sifat selanjutnya yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz adalah zuhud. Imam Malik bin Dinar berkata, "Orang-orang berkomentar mengenai diriku, Malik bin Dinar adalah orang yang zuhud." Padahal menurut Malik bin Dinar, yang pantas dikatakan orang zuhud adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena dunia mendatanginya, tetapi dia menolaknya. Sifat selanjutnya yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz adalah tawadhu. Tawadhu adalah rendah hati. Pada suatu saat, Umar bin Abdul Aziz meminta seorang pembantu untuk mengipasinya. Maka sang pembantu kemudian mengambil kipas, kemudian menggerak-gerakkannya. Setelah beberapa menit berlalu, Umar bin Abdul Aziz pun tertidur. Namun ternyata tanpa disadari, sang pembantu juga tertidur. Nah, setelah beberapa lama, ternyata Umar bin Abdul Aziz terbangun. Nah, setelah melihat pembantunya yang tertidur pulas, maka Umar bin Abdul Aziz kemudian mengambil kipas dan mengganti mengipasi pembantunya. Ketika pembantunya bangun, dia kaget karena Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga mengipasinya. Maka dia meminta maaf. Umar bin Abdul Aziz kemudian hanya berkata, "Engkau ini manusia sepertiku. Engkau merasakan panas bagaimana aku merasakannya. Aku hanya ingin membuatmu nyaman dengan kipas ini, sebagaimana engkau telah melakukannya kepadaku." Itu kata Umar bin Abdul Aziz. Sifat selanjutnya yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz dan salah satu sifat terpenting ketika menjadi seorang pemimpin adalah sifat adil. Pernah suatu hari penduduk Hims meminta Umar bin Abdul Aziz untuk menyelesaikan masalah mereka karena salah satu anggota keluarga kerajaan merampas tanah mereka. Maka Umar bin Abdul Aziz sifat selanjutnya yang berikutnya sabar. Tidaklah seorang yang bersuka maka dia akan memberi pahala yang lebih baik. Umar bin Abdul Aziz merasakan bahwa ujian dan beratnya yang mencoba seorang khalifah. Beliau bersikap sabar. Demikian kisah tentang Abdul Aziz. Cerita ini berasal dari buku siswa kelas 7 mata pelajaran sejarah budaya Islam yang diterbitkan oleh tahun 2014. Terima kasih. Tekan tombol like, tulis komentar kamu, dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.